Gadget Impact. Ya nonton aku pasal ya mumpung masih belum benar-benar ngantuk. Ya kan, gimana asal aku benar-benar ngantuk kembali di channel perasaan di part 2. Ya ini ya, bisa dibilang puncak dari jawaban yang sempat bikin bingung dari Kamen Set episode kemarin ya. Jadi langsung aja aku bahas Kamen Set episode 46 dan ini sekedar info 4 episode lagi Kamen Setsu bakal tamat. Ini udah bener fix ya karena ini aku rekaman dalam kondisi udah tahu tanggal tayangnya tanggal Mei, jadi aku berani bilang kalau Kamen Setsu tinggal 4 episode lagi. Dan aduh, ini sorry aku tadi agak potong ya karena ternyata aku masih agak ngantuk karena tadi aku rekamannya itu benar-benar deket-deket subuh, jadi aku habis sholat subuh langsung tidur lagi. Jadi ya ini aku baru bangun pada kawan lagi, jadi ya baru sampai pembukaan dong ya. Ya ini juga sekaligus aku mau bahas soal ini gimana caranya Baku bisa muncul lagi, dan ternyata langsung dijawab sama Baku di sini. Jadi ya simpelnya pas waktu Baku dihilangkan di dalam dunia mimpi ya, ternyata dia itu nggak langsung hilang di dunia nyata, tapi dia masih bisa sempat bangun dari tidurnya, cuma kondisi badannya udah bener kayak udah diambang menghilang, jadi udah kayak agak ngeblur gitu badannya, udah kayak mulai transparan gitu badannya. Jadi kalau udah bener-bener dikit lagi udah diambang menghilang. Nah si Baku yang nyadar kondisinya kayak gitu, dia langsung refleks bangun, loncat dari tempat tidurnya, langsung ini ngambil Setsu Driver yang ditaruh di mejanya dia, terus berubah jadi Kamen Setsu dengan tujuan agar tubuh fisiknya bisa bertahan. Jadi ya berarti kostumnya Setsu secanggih itu ya sampai bisa bikin Baku itu bisa bertahan dari penghilangannya si Oblivion. Dan ya benar jadi ya singkatnya dia itu Baku berhasil sama dari efek penghilangannya, efek penghapusan efek penghilangannya si Oblivion ya. Dan pas dia nyoba ini udah dia nyoba untuk untuk masuk lagi untuk masuk lagi ke dunia mimpi pakai Extreme Rush kapselnya dia, ternyata nggak bisa. Pas dia nyoba muter kapselnya, ternyata gelembung-gelembungnya biasanya jadi kayak gerbang penghubung antara dia sama dunia mimpi sudah nggak bisa diakses lagi. Pasti tentu malah gelembungnya pecah dan hilang. Jadi benar-benar akses ke dunia mimpi jadi benar-benar terputus di sini. Nah Baku yang masih bingung gimana cara biar dia bisa balik ke dunia mimpi, dia dapat satu ide, yaitu kalau dia itu pengen bisa balik ke dunia mimpi, satu-satunya cara adalah dia harus menemukan Nemu, menemukan Nemu di dunia nyata. Makanya kesel itu dia kayak langsung mondar-mandir ke berbagai tempat pakai motornya dia kan, buat nyari Nemo itu ada di mana. Dan dia memang masih benar-benar struggle karena nggak bisa nemu, sampai dia ada satu titik di mana dia itu kayak lihat posternya Nemo, dan dia langsung kayak dengan kekuatan lucid dream dia. Ini aku juga nggak tahu sih kenapa kok kekuatan lucid dream Baku bisa dipakai di dunia nyata. Ini kan yang berubah kan Baku versi dunia nyata, bukan Baku versi dunia mimpi. Tapi dia itu kayak menggunakan kekuatan dia untuk membuat tulisan Recall the Dream. Jadi ya memang itu tulisan ternyata memang dibuat sama Baku. Dan pas hanya beberapa saat doang sih, bener-bener bentar banget dari Baku, setelah Baku bikin kalimat itu dengan kekuatannya dia dan dia pergi dari sana, Nemunya muncul di situ. Dan ini juga menjawab kenapa soal mimpi aneh di dalam sama Nemu, yang ternyata itu bukan mimpi, tapi ternyata Nemu dunia nyata itu terbangun. Jadi itu bukan mimpi di dalam mimpi, melainkan pas Nemu yang di versi dunia ilusi itu tertidur, ternyata dia itu di dunia nyata itu bangun, bener-bener bangun sadar. Tapi dia langsung kayak bingung karena melihat dunia yang udah gak ada orang, karena memang di dunia nyata itu orang-orangnya udah dihilangin sama Oblivion. Dan pas dia lari itu, dia langsung lihat poster iklannya dia yang ada tulisan Recall the Dream. Itu ada petunjuk yang ditanggal sama Baku hanya beberapa saat sebelum Nemu datang ke sana. Jadi bener-bener dikit lagi gitu loh mereka berdua ketemu. Jadi mereka masih jalan-jalan terus lagi saling mencari gitu, sampai ada satu titik di mana itu Nemu tidur untuk kedua kalinya, yang dimana dia kayak dikejar-kejar sosok bayangan misterius, dan ternyata itu bukan Oblivion yang ngejar, tapi itu si Baku. Jadi Baku akhirnya belajar menemukan Nemu di dunia nyata. Cuma karena Nemu nggak kenal sama Baku, apalagi juga Baku waktu itu kan munculnya dalam kondisi sudah dalam wujud Kamen Setsu yang pasti ya menurut Nemu itu serem ya. Makanya dia ada terjadi kejar-kejaran sama antara mereka karena Nemunya sendiri takut. Dan pas dia langsung didekati sama si Baku, ya kayak ada bayangan dicek itu lebih ke Baku yang nyoba menenangkan Nemu kan. Tapi karena Nemunya udah keburu panik, akhirnya dia pingsan. Dan akhirnya setelah
Akhirnya Nemo yang pingsan itu dibawa sama Baku balik ke Zetsurum, dan situ Baku langsung nyoba inisiatif mutar si Extreme Rise Capsule-nya dia tuh ke badannya Nemo, dan ternyata berhasil. Meskipun ada beberapa gelembungnya masih gelembungnya kayak nggak menemukan apa-apa, ada satu gelembung yang kayak menampilkan kejadian di dalam mimpinya Nemo, yaitu adalah gerbang kayak pintu gerbang penghubung antara dunia nyata sama dunia ilusnya si Phantom. Jadi ya dengan cara itu aku melakukan hal itu dengan cara langsung berubah jadi ke wujud Zetsu ekstrim dan masuk ke sana dan langsung nolong Nemo tepat sebelum Nemo mau diserap sama si Oblivion. Yang itu kejadian di episode kemarin, tiba-tiba Baku muncul dari atas terus superhero landing dan nyambungnya ternyata dari situ. Jadi maksudnya bener-bener kayak semuanya bener-bener terjawab loh di sini. Dan ini juga kenapa kok Baku masih bisa selamat dari kekuatannya Oblivion ya. Ini karena katanya tubuhnya Baku itu perlahan-lahan sudah mulai kebal sama Black Case. Jadi sama ada Black Case terjadi dan misalnya Black Case itu kena ke dia udah terbiasa. Makanya kan si Baku masih tetap bisa mempertahankan wujud fisiknya meskipun meskipun masih ada risiko dia menghilang kan di waktu dia setelah dia bangun itu, waktu dia sudah dihilangkan sama si Oblivion, karena ya itu tadi badannya dia udah mulai kebal meskipun ya kebalnya nggak kebal banget gitu. Dan ini kenapa kok Nemo bisa terbangun di dunia nyata sih, aku juga masih mempertanyakan ya. Tapi ada teori yang bilang ya kalau kemungkinan ini, kalau saya juga teorinya Agan Reza kalau aku nggak salah dengar, ini ada teori kayak gini. Jadi kayak karena terjadi kan waktu itu kan ada bagian di mana si Oblivion sudah menyerap Nemo kan, tapi ternyata Nemonya bukan Nemo asli tapi Nemo yang hasil ilusinya si Phantom Core Nightmare. Nah mungkin karena hal ini akhirnya kayak terjadi kayak semacam distorsi gitu antara kekuatannya si Oblivion sama ilusi Nemo dibawa sama si Phantom, dan distorsi dua kekuatannya saling bertabrakan ini akhirnya malah kayak ngasih kayak alih-alih membuat si Oblivion itu bisa outbreak ke dunia nyata, justru malah itu kayak ngasih efek di mana Nemo dunia nyata akhirnya bisa terbangun. Mungkin kalau saya kenapa kok dia bisa tiba-tiba bangun di dunia nyata, meskipun ya Nemo sendiri waktu itu merasa kalau itu bukan dunia nyata tapi dia kayak lagi bermimpi karena di dunia ilusinya kan dia lagi tidur. Jadi kayak konsepnya kayak gitu sih bisa dibilang. Dan ya udah setelah kejadian itu kan akhirnya kayak Baku sama Nemo ada memutuskan untuk melanjutkan rencana mereka kan, dan kali ini mereka punya rencana untuk menyadarkan kembali si Odaka alias si Nox. Dan pas mereka kembali ke dalam dunia mimpi, ternyata di dunia ilusi buatannya si Grady Phantom itu kan ada momen sebenarnya kan ada momen di mana Grady Phantom kayak lagi kesakitan dan lagi struggle gara-gara Nemo hilang kan. Jadi udah benar-benar kondisi udah frustasi banget tadinya si Grady Phantom, sampai akhirnya ada satu titik di mana dia kayak mengubah dunia ilusi buatnya dia itu menjadi sebuah skenario di mana Nemo hilang dan diculik karena diculik seseorang dan pelakunya adalah Baku. Jadi singkat cerita Baku difitnah di sini, dibuat cerita bohong maksudnya biar untuk mau kasih Baku. Dan Baku itu juga merasa kalau ini memang model tepat karena dia merasa dia itu nggak bisa menghadapi si Phantom karena mungkin karena fakta kekuatan mereka yang masing-masing seimbang ya antara kekuatan ilusinya si Phantom sama kekuatan manipulasi mimpinya Baku yang memang bisa dibilang kekuatan mereka itu saling berimbang gitu. Jadi kayak nggak ada bisa saling mengalahkan. Nah makanya itu Baku itu kepingin ada satu cara untuk menetralisir kekuatan ilusinya si Phantom, yaitu apa? Dengan kekuatan kegelapan, maksudnya kekuatan alias kekuatan bayangan, yang dimana kekuatan itu dimiliki sama Odaka alias Nox, dia yang punya ternyata. Jadi mereka sekarang punya goals yaitu adalah untuk mengembalikan ingatannya Odaka. Dan di sisi lain di skenario di dunia ilusi ini kan ada momen dimana ada banyak polisi yang bersiaga tepat di dekat di depan apartemen rumah kamar apartemennya si Baku kan, yang notabene sudah terduga tersangka penculikan Nemo. Jadi ada momen di mana si Pak Fujiri sama Odaka ketemu lagi dan bahkan mereka jadi kerjasama bareng kan di sini untuk nyusup ke kamarnya Baku. Ya kayak agak fresh juga ya bisa kalau lihat Odaka sama Pak Fujiri kayak bareng lagi gitu. Dan mereka pas geledah rumahnya Baku mereka nggak mau apa-apa kan. Nah pas mereka mau pergi si Pak Fujimi udah keluar duluan kan. Nah si Odaka tuh kayak notice ada yang aneh pas kan dia sebelumnya kan udah cepet buka lemari bajunya Baku tapi nggak nemuin apa-apa kan. Tapi dia cepet notice setelahnya itu kalau ada gantungan baju yang posisinya nggak wajar.
dan pas dia cek tuh ada kayak semacam anting-anting yang gantung di situ, dan pas dia nyoba geser posisi gantungan bajunya, tiba-tiba muncul pintu dan itu memang yang langsung nyambung ke set showroom. Dan pas dia masuk ke sana dia mendapati ada Nemu di sana, dan pas dia masuk lebih dalam dia langsung ditodong sama Baku di situ, dan terjadi kayak adu rebutan pistol antara si Baku sama si Odaka. Dan cukup keren sih koreografinya pas mereka rebutan pistol, dan puncaknya itu si Baku nyoba nahan badannya Odaka, sementara si Nemo itu nyoba ngegelindingin si Extreme Rise Capsule ke badannya Odaka, dan langsung muncul di gelembung-gelembung ingatannya soal Odaka alias Nox itu yang langsung masuk ke dalam tubuhnya, langsung masuk dalam dirinya Nemo, dan akhirnya Nemo ingat semuanya soal Odaka, dan Odaka juga akhirnya kembali ingat lagi soal jadi dia sebagai dan soal dirinya sendiri, dan langsung balik ke orbit lama dia sebagai Nox. Bahkan di ternyata badannya Odaka yang udah hilang juga balik lagi. Jadi langsung singkatnya si Baku langsung ngasih tahu rencana dia ke si Odaka soal dia itu pengen minta bantuan kekuatan Odaka untuk mengalahkan si Phantom. Ya Odakanya sih kayak masih nggak bisa, masih belum sanggup menerima ajakannya Baku ya, karena kan beratnya si Odaka udah gak usah pakai lagi. Nah ini momen yang agak bikin ngakak sih, dimana si Baku langsung inisiatif muter si recovery capsule untuk membenerin beltnya si Nox drivernya si Odaka. Lagi-lagi recovery capsule kayak nggak bisa lepas tuh capsule satu itu sama si Odaka, kayak bener-bener udah apa ya, kayak lucu aja sih. Apalagi juga kayak ada momen di mana Odaka kayak agak senyum pas lihat si recovery capsule, kayak apa banget dari jadi komedi gini. Tapi ya akhirnya bisa diperbaiki, cuma masih belum bener-bener pulih. Jadi kayak ada satu sentuhan lagi yang harus dilakukan sama Odaka biar beltnya benar-benar bisa dipakai. Dan jikanya ada sih Baku langsung pergi duluan ke tempatnya The Lady ya, buat ya itu kan The Lady untuk menghentikan semua ini ya. Dan The Lady juga benar-benar udah saking frustasinya, dia cuma bisa bilang kembalikan Nemu, dia bilang gitu aja sih. Dan bahkan sampai menuduh Baku itu adalah penyebab dari Nemu yang nggak bisa bahagia, meskipun si Bakunya bilang kalau emangnya dengan manipulasi kayak gini Nemu bisa bener-bener bahagia. Tapi ya si Gladinya yang udah gelap mata nggak peduli sama omongannya Baku, dan dia langsung berubah wujud ke wujudnya sebagai Phantom for Nightmare, dan udah terjadi pertarungan antara mereka di mana Baku yang berubah jadi Zetsu Extreme langsung bertarung menghadapi si Phantom for Nightmare. Dan memang bisa dibilang pertarungan bener-bener seimbang, dan kayak nggak ada yang bisa saling mengalahkan, karena ya setiap kali Baku melancarkan finishing tetap aja sih Phantom for Nightmare itu masih bisa bangkit lagi. Dan apalagi juga sebenarnya kan ada momen yang cukup unik ya, dimana si Baku sempat memanfaatkan kekuatannya dia, kekuatan gravity capsule ya, untuk kayak ngunci si Phantom for Nightmare, terus dia langsung ngasih finishing tepat biar ke si Phantom yang lagi gak bisa gerak. Itu menurutku cukup unik sih, kayak wah, kayak benar-benar kayak ngandalkan strategi banget gitu. Menurutku cukup menarik sih. Jarang ada serial Kamen Rider yang fact-nya bener-bener pakai strategi kayak gini. Ya bener katanya Bang Reza, kayak serasa nonton Jojo anjir. Yang notabene kan bertarungnya kan nggak cuma sekedar adu sando doang, tapi bener-bener juga adu strategi gitu, yang memanfaatkan apapun di sekitarnya buat nyerang musuh. Jadi unik sih kalau aku lihat pertarungannya itu. Tapi ya tetap aja percuma, karena ternyata Phantom yang dilawan sama si Baku itu cuma ilusi doang. Jadi itu bukan Phantom Connect yang asli. Dan balik ke Odaka, ke bagian Odaka ya, dimana Odaka nanti balik lagi ke tempatnya Pak Fujimi sama Nasuka. Dan ya si Pak Fujimi bingung kan, kok si Odaka balik-balik kok outfitnya udah beda sendiri. Dan di sini akhirnya setelah sekian lama si penahan Doxley-nya akhirnya mengungkap semua Doxley-nya. Jadi kayak anjir, akhirnya mau ngomong juga ini si Odaka. Jadi semua hal soal Nightmare dan juga segala macamnya itu dijabarkan semua sama Odaka ke si Pak Fujimi. Dan ya Pak Fujimi nggak percaya kan, karena hal itu kayak meskipun ya kayak si Nasukanya kayak nyoba masih ada aware sedikit ya ke pernyataannya si Odaka. Tapi ya si Pak Fujimi-nya malah skeptis sendiri. Jadi memang kayak kesannya si Pak Fujimi sama si Nasuka jadi kayak bertukar gitu sifatnya. Makanya juga kan memang di sini kalau di versi dunia ilusinya Phantom ini kan memang posisinya beda, di mana si Nasuka yang jadi ketuanya, karena si Pak Fujimi jadi anak buahnya gitu. Jadi kayak ketukar gitu posisinya. Tapi ya udah, jadi kayak pas si Pak Fujimi
nggak percaya sama kata Odaka nantang kan buat ngasih challenge itu. Kalau misalnya aku benar, kalau misalnya kita coba taruhan, siapa pun yang menang bakal siapa pun yang kalah bakal harus ngetraktir minum yang pihak yang menang. Jadi kayak sedikit ngulang adegannya sama seperti di flashbacknya Odaka dulu sih. Apalagi juga dialognya bener-bener sama persis loh di sini. Dan langsung tiba-tiba ini ada momen di mana si Odaka itu kayak ngecegat seorang petugas polisi yang kayak mencurigakan di mana dia, dan pas coba dicegat ternyata bener aja petugas itu ternyata adalah Phantom Connector sedang menyamar, dan kali ini itu ada Phantom Connector yang asli. Jadi langsung kayak langsung menang aja, langsung auto win dong taruhannya si Odaka, langsung menang loh di sini si Odaka dari taruhannya dia sama Pak Fujimi. Tahu udah dia langsung dengan kekuatan Lucid Dream-nya dia langsung memindahin si dirinya dan juga si Phantom ke tempat lain. Jadi ya momen yang epic ya menurutku, dimana si Odaka itu yang sudah masang Nox drivernya dia juga langsung refleks masang itu Phantom Capsule ya, masalah Phantom Capsule yang warna hitam itu ke belnya dia, dan ternyata itu cukup manjur untuk bikin Nox drivernya akhirnya benar-benar pulih seutuhnya. Jadi kayak tahap pertama itu dia dipulihkan sama si recovery capsule-nya si Baku. Tahap keduanya dia dipulihkan sama ini Phantom Capsule yang dia pegang. Dan udah ada si Nox Driver bisa dipakai lagi, dan akhirnya si Odaka setelah sekian episode akhirnya bisa berubah lagi jadi Kamar dan Nox Midnight Shadow, dan terjadi pertarungan mereka di sini yang dimana pertarungannya cukup agak sedikit berat sebelah ya, karena si Nox itu si Nox Midnight Shadow berkali-kali ke pojok sama kekuatan ilusinya si Phantom. Tapi sampai akhirnya ada di satu titik di mana dia itu nyoba cara yang sama seperti yang dikasih tahu sama Baku, yaitu memanfaatkan kekuatan bayangnya dia. Dan bener aja pas dia nyoba kayak menggelapkan area di sekitarnya ya, ternyata si Phantomnya benar-benar bisa kejebak dan akhirnya bisa benar-benar diserang di situ. Jadi semua serangannya si Odaka akhirnya benar-benar bisa ngasih damage langsung ke si Phantom, dan dia pas finish sekali lagi langsung bener-bener kena. Tapi nggak sampai bener-bener bikin si Phantomnya hilang ya, masih belum hilang, dia masih nyoba melawan balik. Nah pas coba melawan balik itu kebetulan di belakang kayak semacam kayak celah bangunan di belakangnya Odaka itu kan ada kayak semacam kayak lubang hitam yang tiba-tiba muncul kan, yang sebenarnya itu lubang hitamnya muncul karena kekuatannya si Odaka sebagai Nox Midnight Shadow. Dan langsung refleks si Odaka itu langsung ngedorong si Phantom Connector untuk masuk ke sana bareng sama dia, jadi kayak diajak terjun bareng gitu. Dimana jadi kayak ada momen dimana si Odaka kayak bilang, sisanya aku serahkan kepadamu Zetsu. Jadi kayak Odaka kayak benar-benar siap berkorban di sini, bisa kalau boleh dibilang. Dan udah langsung bersambung, jadi kayak waduh, si Odakanya berkorban jadi di sini malah. Dan jadi episode-nya berakhir, dan kalau menurutku berarti ya sisanya cuma preview juga, ya cuma ke preview aja, dimana di preview itu juga ada momen dimana Odaka itu kayak ternyata di dunia nyata itu Odaka akhirnya jadi kayak tertidur terus ya, gak bisa bangun ya, karena dia sendiri di dunia mimpi kan kayak mengorbankan diri untuk menjebak si Phantom Connector ke dalam lubang hitam lubang kegelapan yang sudah dia buat gitu. Jadi mungkin karena itu si Odaka di dunia nyata gak bisa bangun. Apalagi kali ini ternyata ada momen di mana semua karakter itu kembali lagi ya kan, mungkin karena si Phantomnya udah kejebak di dalam dimensi kegelapannya si Odaka, makanya akhirnya kekuatannya dia pun juga akhirnya hilang, dan akhirnya semua orang yang sudah menghilangkan sama si Phantom sama Oblivion akhirnya bisa kembali normal. Meskipun ya kayaknya nggak semua juga sih, tapi at least kayak ada Minami, Asuka sama Pak Fujimi itu ada di sini dengan outfit lamanya mereka gitu. Karena juga bakal terjadi pertarungan ronde 2 ya antara Zetsu lawan Oblivion, dan bakal sih sebenarnya Zetsu bakal bertarung dengan menggunakan semua formnya dia yang ada ya. Tapi bakal ada titik di mana itu dia dibuat terdasar sama Oblivion, bahkan sepertinya semua kapselnya dia bakal dihilangkan sama si Oblivion, termasuk ini dari kapsel basic dia sampai 2 mega kapsel hilang semua. Tapi nggak tahu sih kalau untuk si Extreme itu kena juga dong, tapi kayaknya ini bakal kena juga ya. Soalnya ada momen di mana si Baku itu kayak berjuang pakai basic form dia kayaknya bisa impact, tapi ya jadi kewalahan sama kekuatan si Oblivion. Jadi ya mungkin kayak gitu sih bahasanya sih, kayak benar-benar kayak cuma menjawab, kayak ngasih konklusi akhir dari episode kemarin yang cukup menggantung endingnya ya. Jadi ya cuma sekedar itu aja, cuma melengkapi konklusinya doang sih. Dan episode berikutnya juga pasti bakal nyambung, bakal masuk ke konflik puncaknya ya. Apakah juga memang tinggal 4 episode lagi tamat kan, karena ini apa juga syuting lagi
aku rekaman juga setelah info soal trailer keduanya Kamen Rider Maisuo rilis ya. Yang trailer juga disitu diungkap soal tanggal perilisan, tanggal penayangannya Kamen Rider Maisuo, yaitu tanggal apa? Yaitu di awal September ya. Kalau dihitung dari tanggal episode 46 kemarin tayang, berarti Kamen Rider Zetsu bakal tamat di episode 50. Sebelum akhirnya minggu depannya langsung lanjut ke Kamen Rider Maisuo yang tayang di episode pertamanya. Ya kalau untuk bahas trailernya Maisuo, aku juga masih nyari momennya sih. Aku mau ngelarin ini dulu ya, at least ngelarin bahasa singkatnya Zetsu dulu, baru aku mau bablas. Mungkin seenggaknya bahas breakdown trailernya dulu, sama ini bahas case tambahannya. Kan ada pengumuman case baru lagi kan, itu aku bakal coba kasih tambahan itu buat kayak lanjutan bahasan case yang sebelumnya itu kan, yang sudah ada sebelumnya. Jadi kayak ini cuma sekedar nambahin aja. Rencana aku sih gitu ya. Jadi ya kalau misalnya sempat aku bakal buatin lah video toko update-nya. Jadi lah, sekian dulu video kali ini. Like dan share video jangan sekali video ini. Subscribe juga channel aku, kasih kamu channel ini. Kalau ada yang mau share tambahkan bisa tulis kolom komentar. Dan kalau masih dengan nama juga bisa klik link terakhir di kolom deskripsi di bawah. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Prasadi 412.